Puji Tuhan, haleluya. Nah, saya mengajak kita membuka satu kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah sempat saya singgung di episode yang sebelumnya, bagaimana sebagai orang-orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, tugas kita salah satunya adalah menghasilkan buah. Amin. Dan saya sudah menyinggung juga bagaimana kita harus mengalami buah pertobatan. Nah, saya juga pernah mengatakan bagaimana kita pun juga harus mengalami yang namanya buah jiwa-jiwa. Ini penting ya. Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa itu sangat penting untuk kita lakukan ataupun untuk kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Tetapi jangan lupa yang penting juga yang saya sudah pernah ingatkan dan akan saya bahas hari ini adalah buah-buah roh. Haleluya. Karena saya harus mengingatkan ini sekali lagi, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Nah, ya, karena mereka satu kesatuan, maka mereka itu ada dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kita pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan roh. Kita akan menghasilkan buah-buah roh. Tapi kalau kita dipimpin oleh daging, maka kita akan menghasilkan perbuatan daging. Ya, buah-buah kedagingan. Nah, orang-orang yang dikuasai oleh kedagingan, orang-orang yang membiarkan hidupnya, saya pakai kata ini, diperbudak oleh kedagingannya diri sendiri, maka orang-orang yang seperti ini sungguh tidak layak di hadapan kerajaan Allah. Dan mereka tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh roh, hidup di dalam manifestasi roh, dan salah satunya menghasilkan buah roh, maka mereka lah yang akan layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, coba kita baca Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, titik ya, perhatikan di situ. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Enggak ada hukum apapun juga yang menentang kesembilan buah roh ini. Amin. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Perhatikan, enggak ada hukum apapun di dunia ini yang menentang kesembilan buah roh ini. Artinya apa? Tidak ada satupun hukum di dalam dunia ini yang justru kalau boleh saya katakan, justru membuat kita tidak melakukan kesembilan buah roh ini. Nggak ada hukum yang menentang itu. Karena kesembilan buah roh ini sangat penting. Katakan sangat penting. Ya. Makanya Galatia ini dikatakan barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging. Wow, daging dan segala keinginannya. Wow. Nah, sekarang saya ajak kita untuk mulai masuk ke tema kita hari ini, yaitu buah roh. Sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, saya mau berkata, kalau kita memperhatikan perkataan-perkataan Paulus tentang buah roh, di sini kita bisa belajar ada beberapa hal penting yang perlu untuk kita sungguh-sungguh perhatikan. Kalau bicara tentang perbuatan daging atau keinginan manusia, Rasul Paulus memakai istilah pekerjaan. Perhatikan ya. Sedangkan apabila berbicara mengenai roh Allah, Rasul Paulus menggunakan istilah buah roh. Nah, pekerjaan dipakai oleh Rasul Paulus untuk dia menjelaskan tentang perbuatan daging. Tetapi untuk buah roh, ya,
atau hal-hal yang dari roh, Paulus memakai istilah buah roh. Pekerjaan daging dan buah roh itu memiliki arti loh Bapak Ibu ya. Nah, saya harus pelan-pelan di sini ya. Ini tolong perhatikan ini. Kata pekerjaan dan kata buah roh ini sangat penting untuk kita ketahui dan sangat penting untuk kita pahami. Karena perbuatan daging, pekerjaan daging itu berasal dari usaha manusia. Sementara buah roh merupakan kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Jadi dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan daging, pekerjaan daging, sesungguhnya orang itu sadar apa yang dia lakukan, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang perbuatan roh, ya, itu adalah sesuatu yang memang secara natural akan keluar dalam diri setiap orang percaya. Nah, mari kita lihat apakah selama ini kita sudah secara natural mengeluarkan buah-buah roh. Karena perbuatan daging telah nyata, pekerjaan daging telah nyata. Kita sudah sadar kita ada dalam kedagingan. Untuk itu kita harus meninggalkan sifat-sifat kedagingan kita, dan kita mulai ya secara natural kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh roh, kita menghasilkan buah-buah roh. Dan jangan lupa, kata buah-buah itu bukan berarti itu buah yang berbeda-beda. Itu adalah satu kesatuan juga. Kasih sampai yang terakhir itu penguasaan diri, itu adalah satu kesatuan yang secara natural itu harus kita miliki dan juga kita hasilkan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama ya, buah roh yang pertama adalah apa? Kasih. Jangan lupa bahwa identitas kita di tengah-tengah dunia ini salah satunya adalah apa? Kasih. Jadi kasih itu merupakan identitas kita. Untuk kita berbuat kasih kepada orang lain, untuk kita berbuat kasih kepada sesama kita manusia, entah itu kita yang saudara seiman ataupun kepada orang-orang yang belum percaya sekalipun, perbuatan kasih itu secara natural harus menjadi gaya hidup kita. Yes, identitas kita. Makanya ada istilah di luar sana, ada banyak orang yang belum percaya. Saya menemukan orang Kristen itu selalu mengasihi ya. Orang Kristen itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Tuh coba lihat, mau mereka diapain aja mereka tetap mengucap syukur. Mereka nggak pernah membalas mata ganti mata dan seterusnya. Itu memang identitas kita. Itu yang Yesus ajarkan. Dan Yesus mau bahwa ketika hidup kita dipimpin oleh roh, maka yang keluar dalam kehidupan kita secara natural adalah apa? Kita selalu bisa mengasihi. Haleluya. Yang namanya mengasihi itu perlu objek. Betul ya? Kepada siapa Pak saya harus mengasihi? Apakah saya mengasihi kepada gelas ini? Kepada kamera yang di depan saya? Kepada laptop yang ada di depan saya? Apakah ini objek saya untuk mengasihi? Bukan. Kepada siapa saya harus mengasihi? Kepada anjing saya, binatang peliharaan saya? Ya, kita nggak salah, kita rawat mereka. Tetapi objek utama yang Yesus mau adalah siapa? Sesama kita manusia. Kalau lebih dipersempit lagi, siapakah sesama kita manusia, Pak? Orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, orang-orang yang mungkin mengkhianati kita, orang-orang yang mungkin meninggalkan kita. Itulah objek utama untuk kita mengasihi. Yes. Jadi
Jadi yang namanya mengasihi, objeknya jelas, manusia. Siapa sesama manusia? Orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kita, orang-orang yang mungkin mengecewakan kita seperti yang saya sampaikan tadi. Merekalah objek utama untuk kita mengasihi. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh, maka buah kasih, buah Roh itu akan secara natural keluar. Jadi kita coba lihat, cek dulu hari-hari ini. Ketika kita sedang disakiti, siapakah yang muncul aslinya kita? Kita dendam, kita benci. Nah, berarti kita memutuskan untuk kita membenci dan mendendam. Karena tadi saya ingatkan di awal, untuk perbuatan daging, Paulus memakai kata apa? Pekerjaan. Artinya apa? Itu sesuatu yang kita sadari, itu akan kita lakukan dan kita tetap lakukan. Nah, kan nggak mungkin dong kita mengerjakan sesuatu kita nggak sadar gitu kan. Kita bekerja di kantor kita nggak sadar. Kok saya tiba-tiba ada di kantor ya bekerja ya, kan nggak mungkin. Itu sesuatu yang kita sadari, tetapi kita lakukan. Nah, ya kedagingan tuh seperti itu. Kita sadar ini kedagingan kita salah, tapi kita sengaja terus melakukan. Hati-hati. Tapi kita mau hidup kita senantiasa secara natural menghasilkan buah-buah Roh. Dan yang pertama adalah apa? Kasih. Yes. Di saat kita tidak mampu untuk mengasihi, justru di saat itulah kita harus mengasihi. Di saat kita punya alasan untuk kita tidak mengasihi si A, si B, si C, justru saat itulah kita harus mengasihi mereka. Karena apa? Natural. Haleluya. Sesuatu yang natural, sesuatu yang kalau boleh saya pakai katakan ini, sesuatu yang memang udah menjadi gaya hidup kita, itu sungguh luar biasa. Haleluya. Ayo sebagai orang-orang percaya, umat kerajaan Allah, ya saya mengajak kita tetap harus mengasihi. Tetapi pertanyaannya Pak Pendeta, apakah saya harus mengasihi hanya kepada mereka yang membenci saya, mengkhianati saya, menipu saya, menusuk saya? Enggak juga. Sasaran utama kita memang orang-orang yang seperti itu. Tetapi ada banyak orang di luar sana. Kita pun juga harus menyatakan kasih kita kepada mereka. Ada orang-orang di tempat pekerjaan kita, ada orang-orang yang mungkin di tempat komunitas kita. Mereka belum pernah mendengar berita keselamatan, mereka belum pernah mendengar berita sukacita. Di situ kita membagikan kasih kepada mereka lewat tindakan kita yang nyata. Amin. Lewat kasih kita yang tulus. Haleluya. Saya percaya apabila buah Roh kasih ini terus kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka sungguh hidup kita akan menjadi keharuman bagi nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, yang berikutnya ya, setelah kasih, yang berikutnya yang kedua adalah apa? Sukacita. Nah, perhatikan ini. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dengan kata sukacita ini adalah seperti ini. Meskipun seringkali kita ini bisa terpengaruh oleh keadaan luar, ya, keadaan luar kita yang sedang kita hadapi, tetapi sesungguhnya kata sukacita di sini bukanlah sesuatu yang dari luar ke dalam, tetapi sesuatu yang dari dalam keluar. Ya. Kalau sukacita yang dari luar ke dalam itu sama seperti ketika kita lagi nonton acara-acara lucu, komedi, stand up, ya, apalagi ini yang banyak lagi keren, Lapor Pak, ya, apalagi mungkin Sri Mulat, ya, Warkop DKI gitu ya, wah dari yang panjang banget Pak, Warkop itu tahun berapa ya, itulah itu. Tapi kan itu memang dari generasi ke generasi itu Warkop selalu lucu ya. Tetapi kalau sukacita dari luar adalah sukacita karena kita sedang menyaksikan sesuatu, menerima sesuatu yang dari luar. Tetapi kata sukacita di sini adalah sukacita yang dari dalam. Artinya apa? Bukan berdasarkan apa yang kita lihat, yang kita terima dari luar,
Tetapi berdasarkan apa yang ada di dalam kita ini loh, semuanya itu membuat kita sukacita. Nah, kalau sukacita dari dalam ini sudah menguasai hidup kita, itu akan bisa kita keluarkan, maka apapun yang kita miliki, kita tetap akan bersukacita. Dikasih 10 bersukacita, punyanya cuma 5 bersukacita. Karena apa? Sukacitanya dari dalam. Nah, sukacita yang dari dalam ini sumbernya dari siapa? Dari Roh Kudus, dari Bapa di sorga, dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, sukacita yang dari dalam inilah yang harus menggerakkan seluruh perbuatan kita. Kalau orang punya sukacita yang dari dalam, maka saya harus katakan sekali lagi kepada setiap umat Tuhan, tolong perhatikan sungguh-sungguh ya. Kalau orang punya sukacita yang dari dalam, maka orang itu akan tetap terus bersemangat di dalam Tuhan. Dia gak peduli saat dia lagi terpuruk, saat dia lagi jatuh, saat dia lagi rugi, dia tetap akan bersukacita. Haleluya. Karena apa? Sukacita yang dari dalam, bukan karena apa yang dari luar. Haleluya. Nah, ada banyak orang sukacitanya ditentukan dari apa yang dari luar. Ya, apa yang dia miliki, apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat. Ya. Nah, justru Roh Kudus, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, buah-buah roh, salah satunya sukacita, itu akan terus menguasai kita. Ini keren banget ini ya. Makanya itu ya, saya mau katakan sekali lagi bahwa kalau orang dipimpin oleh roh, maka sukacita ilahi itu betul-betul akan terus menguasai dirinya. Yes. Haleluya. Amin. Nah, coba kata yang berikutnya, yang ketiga adalah kata apa? Damai sejahtera. Artinya apa? Suatu keadaan yang gak ada peperangan, gak ada kebencian, tetapi yang ada adalah ketenangan. Yang ada adalah apa ya? Damai. Ya. Makanya kalau kita masuk ke sebuah tempat, kita bertemu dengan satu orang, kita selalu katakan apa? Shalom. Artinya apa? Damai sejahtera. Nah, waktu kita sedang berkata shalom, kita sedang melepaskan yang baik. Dan kalaupun orang yang kita lepaskan kata shalom itu dia gak mau menerima shalom itu, maka kata shalom itu akan kembali kepada diri kita kok. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dalam dirinya selalu akan ada damai. Amin. Dia gak akan mau ribut. Makanya kalau ada orang suka cari ribut, ya perlu dipertanyakan itu. Terutama kalau dia sudah menjadi warga kerajaan Allah, perlu dipertanyakan. Dia dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin sama roh yang lain gitu. Ya, damai, ada damai sejahtera. Wow, ini luar biasa ini. Nah, kata damai sejahtera di sini itu akan menghilangkan kegelisahan, ya. Kemudian juga kata damai sejahtera di sini juga bukan cuma menghilangkan kegelisahan, tapi juga akan menghilangkan ketakutan. Wow, keren. Makanya kalau engkau masih takut hari-hari ini, ingatlah buah roh damai sejahtera itu biarkan menguasai kehidupanmu. Amin. Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah apa? Kesabaran. Nah, hal kesabaran adalah suatu sifat yang menunjukkan kemampuan untuk kita menahan diri, tidak marah, dan tidak melakukan pembalasan. Itulah yang disebut dengan kesabaran. Wow, saya belajar untuk terus bisa sabar. Karena saya dulu orangnya nggak sabaran. Sampai dengan hari ini pun saya terus berjuang untuk sabar. Nggak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus ada dalam diri saya. Dan secara natural pekerjaan atau buah roh itu akan bisa saya hasilkan. Salah satunya apa? Kesabaran. Kita perlu kesabaran. Orang yang tergesa-gesa
pasti dia akan banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau orang yang sabar, orang yang bisa menahan diri untuk tidak marah, untuk tidak melakukan pembalasan, untuk tidak memprovokasi, untuk tidak memancing orang lain supaya orang lain menjadi benci sama kita dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang sabar itu adalah seperti apa? Orang yang menguasai satu kota. Wow, luar biasa loh orang yang sabar. Orang yang sabar juga adalah orang yang tahu bahwa pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Sabar aja, udahlah, tenang aja. Ya, orang lain berbuat apa sama kita, tenang aja. Tuhan nanti akan balas. Kalau Tuhan yang balas, jauh lebih ciamik daripada kita sendiri. Kalau kita yang balas, kita bisa berdosa. Haleluya, sabar aja. Ya, kita juga harus sabar terhadap proses. Kita juga harus sabar kalau kita lagi dipersiapkan. Ya, bayangkan kalau saya nggak sabar pada waktu itu ketika saya dipersiapkan, saya nggak akan bisa jadi seperti Thomas yang sekarang. Ya, orang tuh sering kali kan melihat kita itu melihat yang sekarang. Orang gak melihat kita yang dulu ketika kita dipersiapkan. Aduh, luar biasa banget persiapan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita sabar, itu luar biasa. Amin. Kita akan jadi seperti yang Yesus mau. Haleluya. Jadi ayo hari ini kita belajar tentang kasih, sukacita, dan juga damai sejahtera, dan juga kesabaran. Yuk kita praktekkan hari ini. Dan biarkan di hari ini kita menjadi orang-orang yang terus dikuasai oleh Roh. Dan kita menghasilkan buah Roh secara natural. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu selesai. Hamba serahkan ini dalam tangan-Mu. Biarkan sepanjang hari ini Engkau memberkati setiap umat-Mu. Biarkan sepanjang hari ini Engkau menyertai dan membuat berhasil segala yang mereka lakukan, yang mereka sedang kerjakan. Dan hamba berdoa demi nama Yesus, biarkan kehidupan mereka dipimpin oleh Roh. Dan mereka akan menghasilkan buah Roh secara natural dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jemaat Tuhan, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang buah-buah Roh ini. Amin. God bless.